sekali ya kita bisa ngobrol-ngobrol santai di ruang podcast ini. Pertama-tama saya akan menyapa teman-teman, rekan-rekan dan penonton yang ada di sini ya. Perkenalkan dulu, nama saya Loli Sintia Tambunan dari Farmasi Tingkat 2. Di sini saya akan membawa alur percakapan kita di podcast ini. Oke, di sini saya juga ada teman saya Ivolia Sandri dari Farmasi Tingkat 2, ada juga dosen kami dari Fakultas Farmasi, Ibu Apoteker Novarianti Marbun. Ada juga abang tingkat kami tentunya, yaitu Abang Erwin Marbun. Halo. Nah, pada podcast hari ini kami akan berbincang-bincang santai saja, tapi pasti di dalamnya banyak ilmu, banyak pengetahuan yang bisa diambil dari penonton, dari percakapan kami ini. Di sini kami akan bahas tentang gimana sih ruang lingkup sarjana farmasi, gimana sih nanti pekerjaan farmasi ke depannya, gimana sih nanti dan juga kami akan bahas gimana sterilisasi itu penting dalam dunia farmasi dan dunia pekerjaan. Nah, kami juga akan mundur sedikit ke masa SMA kami ya tentunya. Tidak luput kalau masa-masa SMA itu paling menyenangkan, tapi juga menjadi banyak pembelajaran yang bisa diambil dari SMA. Nah, dulu saya teringat masa SMA saya, dulu saya lumayan tertarik dengan mata pelajaran kimia. Di farmasi, di SMA itu mungkin masih dasar-dasarnya aja kayak persamaan reaksi, tata nama, tapi ternyata di farmasi itu kita belajarnya lebih dalam lagi. Kita ada mata kuliah kimia organik, ada biokimia, bahkan ada analisis kimia farmasi. Nah, kalau Ivo sendiri gimana? Masa-masa SMA-nya, sekarang kan sudah tingkat 4, ada nggak sih teori yang terterapkan dari SMA itu di masa kuliah farmasi ini? Dari pengalaman saya dari semester 4 ini, banyak sekali materi-materi yang dari SMA kemarin kita bisa terapkan di dalam dunia farmasi. Tentunya misalnya kita di dalam SMA kita mempelajari biologi. Nah, misalnya itu di biologi itu kita mempelajari tentang susunan-susunan tubuh, organ-organ tubuh, apa-apa saja namanya. Bisa kita lihat pada pantauan berikut. Tetapi setelah kita masuk ke dalam dunia farmasi, ternyata kita ada mengenal namanya anatomi fisiologi tubuh, yang dimana tidak hanya membahas tentang struktur tubuh saja dan juga peranan-peranannya. Namun di sini kita juga mempelajari yang namanya bagaimana sih obat itu berinteraksi di tubuh kita ketika kita memulai untuk memakan atau meminum obat. Kemudian juga bisa juga obat itu diserap itu bagaimana dengan reseptor apa dalam tubuh kita. Nah, untuk Bang Erwin nih, Abang kan udah tingkat 3 nih sekarang kan, lebih satu tingkat dari kami nih. Untuk Abang kayak ada nggak sih Bang pengalaman-pengalaman yang bisa Abang sharing ke kami? Mungkin ada ya. Apalagi saya tuh termasuk lulusan SMK Farmasi, mungkin jadi kayak lebih di luar terjun lah ke dunia farmasi gitu ya. Untuk pertama-tamanya saya tuh memang nggak ada niat untuk masuk farmasi, memang rujukan orang tua untuk masuk SMK. Nah, setelah saya masuki, saya lakukan dunia farmasi itu nggak seburuk yang dunia pikirkan tentang semua tugas-tugasnya. Enggak kok, selagi kita menikmati dan kita sukai mata pelajaran farmasi itu menjadi lebih gampang gitu untuk kita mengerjakannya. Jadi saya pikir bukan cuma tentang jurusannya, semua jurusan juga begitu. Intinya kita menyukai materinya dulu, baru kita gampang untuk kedepannya untuk belajar. Nah, sekarang saya kan ke tingkat 3, lebih satu tingkat di atas adik-adik. Di tingkat ini ada yang namanya dinas di rumah sakit. Jadi ini sangat menguntungkan sebenarnya bagi kita. Nah, adik-adik kan masih belajar di kelas, masih di praktikum di lab ya. Pasti hanya cuma teori dan praktikum di lab. Nah, jadi kami di rumah sakit itu praktek langsung ke lapangan. Jadi lebih tahu yang sebenarnya ada di lapangan itu bagaimana. Nah, itu sangat bermanfaat tuh bagi kita mahasiswa farmasi. Jadi lebih terbuka lagi wawasannya di dunia pekerjaan itu seperti apa. Jadi jangan cuma tahu di sekedar teori doang, namun kita lebih tahu di dunia lapangan itu seperti apa gitu.
Oh, berarti ternyata dari teori SMA masuk ke dunia farmasi sampai tingkat 2 itu kita masih belajar teori-teori. Nah, di tingkat 3 kita udah belajar dinas, kita langsung ketemu dengan pasien, langsung berinteraksi dengan pasien. Nah, di SMA juga saya teringat pernah mempelajari sekilas nih tentang sterilisasi. Tapi itu hanya untuk sterilisasi dasar aja, kayak untuk sanitasi untuk diri sendiri gitu. Ternyata di farmasi sterilisasi ini lebih mendalam lagi dipelajari untuk pembuatan obat, untuk sediaan farmasi yang steril dan juga untuk alat-alat. Tapi Bu, saya mau nanya untuk Ibu, menurut Ibu nih, di sterilisasi ini bakalan kepake juga nggak sih di dunia kerja, atau di bidang apa aja nanti ketika farmasi terjun ke dunia kerja, di bidang apa aja sih nanti sterilisasi ini bakalan kepake banget? Oke ya, jadi di farmasi itu semua yang ilmu yang kita pelajari, kita praktikumkan gitu kan, kemudian kita dalami itu semua kepake. Jadi kalau misalnya ada yang bilang capek belajar farmasi nggak kepake, sebenarnya at least itu nggak ada. Betul-betul semua kepake. Bahkan kebetulan karena kita lagi bahas sterilisasi, jadi kayak misalnya di rumah sakit kan kita nggak sterilisasi, toh barang-barangnya udah ada. Nah, salah. Di sterilisasi kan ada unit CSSD, ya kan? Jadi bagian unit yang khusus mengurusin pensterilan gitu, unit CSSD. Kemudian di rumah sakit juga ada bagian untuk handling sitotoksik yang butuh konsep kita betul-betul paham sterilisasi, nggak cuma sekedar kita masukkan barang ke pensteril oven udah selesai gitu. Kita perlu pemahaman bahwasanya kenapa sesuatu itu harus disterilisasi, kemudian tingkat patogen yang harus kita awasi sampai mana, levelnya itu kan beda-beda. Kemudian manfaat sterilisasi di setiap bidang yang kita lakukan itu beda. Contoh misalnya handling sitotoksik sama untuk kita mensterilisasi air itu kan tentu berbeda gitu kan. Untuk pengelolaan limbah air, nah pengelolaan limbah air itu dikerjakan farmasi juga nggak sih? Dikerjakan. Jadi sterilisasi ini di rumah sakit juga dipakai, nggak cuma di rumah sakit. Jadi kalau misalnya nih balik ke Erwin kan basicnya SMK Farmasi Arizona. Nah, biasanya SMK tahunya itu kan kalau farmasi itu ya di rumah sakit, habis itu di layanan puskesmas, apotek kan selesai ya kan. Nah, jadi ketika belajar sterilisasi kayak berpikir pasti kan, di puskesmas mau sterilisasi apa? Oke, rumah sakit ada unit CSSD gitu kan. Nah, ternyata jangkauan farmasi itu nggak cuma di layanan klinis. Sterilisasi pun bisa kita lakukan, bahkan nggak cuma ketika kita bekerja di pabrik obat. Kita bisa lakukan sterilisasi dalam pengelolaan limbah. Nah, limbah pun jadi urusan farmasi. Jadi limbah-limbah di rumah sakit, kemudian limbah nanti di pabrik kelapa sawit, limbah nanti di daerah pertambangan, banyak sekali sebenarnya tempat kita bisa melaksanakan keilmuan farmasi kita gitu, tempat kita bekerja nantinya. Jadi sarjana farmasi itu nggak melulu dia gerus obat, kemudian ya udah gitu. Jadi ketika belajar sterilisasi, ya udahlah tugasku kan cuma dispensing obat, ngapain sih repot-repot belajar sterilisasi gitu. Nah, ternyata sterilisasinya kepake di semua tempat yang kita nggak kepikiran. Contoh misalnya dia di kelapa sawit. Nah, biji kelapa sawit itu bahannya itu kan bahan mentah tuh. Gimana caranya dia bisa diolah menjadi minyak, kan gitu kan. Jadi tugas farmasi itu nggak hanya mencek kandungan minyaknya apa gitu, gizinya apa, bahkan sebelum dia menjadi minyak kita juga lakukan proses pensterilan gitu kan. Kemudian di daerah pertambangan, nah ngapain lah kita ditambang sana ya kan. Ternyata bahan-bahan pertambangan ini adalah bahan untuk kita pakai kalau kita misalnya pakai di lab nih, regen-regen, kemudian bahan konstituen, bahan pengisi dan semuanya. Itu perlu kita lakukan sterilisasi supaya bahan yang kita dapat itu murni untuk kita pakai nanti menjadi regensia gitu kan. Nah, seperti misalnya zinc oxide. Nah, sering pakai kan di lab zinc oxide. Nah, bahannya dari mana? Dari zinc, bahan alam itu di yang pertambangan. Nah, adalah labnya nanti untuk memurnikan bahan tersebut. Jadi jangkauannya sangat luas farmasi ini. Jadi farmasi itu dia kan berkaitan dengan sediaan farmasi yang berkaitan dengan makanan, minuman, bahan medis ya kan, alat kesehatan. Nah, kemudian habis itu dia obat sama obat tradisional. Nah, jadi farmasi itu udah sangat luas. Kateter itu pun urusan farmasi.
kateter itu kan disterilisasi. Membuat kateter disterilisasi, setelah jadi kateter pun disterilisasi. Nah, jadi ya tentu ilmu ini sangat kepake. Nah, gitu. Jadi rugi sekali lah kalau misalnya kita nggak masuk farmasi, karena semua ilmu itu ternyata kepake gitu, ya kan. Infusan itu disterilisasi kan. Nah, selang infus gitu kan. Jadi selang infus kan nggak hanya dipakai pada saat orang sakit. Kalau misalnya orang mau melahirkan, kan pakai juga. Nah, kan gitu. Kalau misalnya ada kebutuhan lain, misalnya untuk pemulihan kesehatan kan bisa juga pakai. Bahkan di klinik-klinik tuh, yang zaman sekarang nih kan, nggak sakit, tapi cuma mempercantik, pakai apa? Infusan kosmetiknya, kan pakai selang infus. Yang bikin siapa? Orang farmasi loh. Jadi farmasi tuh jangkauannya luas sekali lah, gitu. Jadi ilmu-ilmu itu terpakai, bahkan termasuk yang sterilisasi. Jadi ilmunya nggak cuma giling obat. Iya, jadi nggak usah takut belajar farmasi yang kayak misalnya capek aku belajar yang ini, toh juga ujung-ujungnya aku gerus obat gitu ya kan. Nah, jadi kalau yang basic dari SMK mungkin belum kebayang ya. Belum jauh lah, belum kebayang. Nah, di S1 baru mulai terbuka dia aja itu. Karena waktu SMK belum ada ya, Win ya? Belum, Bu, masih belajar dasar-dasar. Iya, jadi masih kepikirannya masih cuma kayak bungkus obat ya kan? Gitu loh. Nanti aku kerja, iya kan nggak? dapatnya setelah kuliah. Iya benar sekali. Karena kalau kita nanti cuma bungkus obat, apotek ada berapa lama lah, kan gitu ya kan? Ternyata farmasi itu sangat luas. Cakupannya luas. Ternyata walaupun dari cuman sterilisasi kita bisa masuk ke banyak bidang. Berbagai Bu. bidang. Dari pertambangan, dari kelapa sawit, kita bisa masuk semua. Bahkan apapun yang masuk atau apapun makanan dan minuman yang bisa masuk ke dalam tubuh kita bisa masuk ke dalam bidang itu. Tumbler saja pun kan jadi urusan kita. Iya, Karena kan harus ada labelnya, label dia terregistrasi. Tumbler nih, tumbler plastik doang nih. Nah, plastik doang yang katanya plastik doang. Kan gitu. Harus diregistrasi. Kenapa? Yang diregistrasi apa? Keamanannya. Keamanannya kan jadi pada saat pembuatan tumbler itu kan melalui proses sterilisasi juga, kan melibatkan proses itu. Jadi banyak sekali loh tempat kita untuk bisa mengimplementasi ilmu farmasi kita. Jadi capek-capeknya kita selama 4 tahun itu terpakai semua. Nah, kalau Bang Erwin nih, Bang Erwin kan udah masuk nih praktikum sediaan steril. Apa aja sih Bang yang bisa Abang bagikan ke kami dan penonton tentang sterilisasi yang udah Abang praktikumkan? Nah, di tingkat 3 ini kan kami sudah masuk ke pembuatan sediaan steril ya. Jadi di sediaan steril itu kami membuat sediaan itu yang benar-benar steril, karena sangat penting ya untuk sediaan steril, beda dengan sediaan non steril. Jadi di sediaan non steril itu sangat-sangat benar diperhatikan apanya, mulai dari mikroorganismenya, patogennya. Kenapa sih harus diperhatikan? Nah, misalnya nih, patogen dalam sediaan steril itu kan ada syaratnya. Nah, kalau melebihi syarat bisa membuat pasien yang menerima obat itu bisa menyebabkan demam. Nah, kebetulan kami kemarin di lab itu menguji patogen itu menggunakan kelinci. Nah, setelah kami di lab membuat sediaan steril, kami ujikan patogennya di kelinci. Nah, kami lihat tuh perubahan suhunya. Terjadi nggak perubahan suhu pada kelinci tersebut? Ternyata tidak. Itu memberitahukan bahwasanya sediaan kami itu memenuhi syarat dalam patogennya. Jadi layak lah gitu. Bukan cuma patogen aja, mikroorganisme juga diuji, pH-nya juga diuji, isotonisnya juga diuji untuk mendapatkan sediaan yang aman dan efektif gitu. Nah, ternyata steril itu banyak banget ya kepake di dunia kerja, dan kita itu sudah mempelajarinya di tingkat kampus. Kita belajar di tingkat 3, kita buat sediaan steril. Ngomong-ngomong dunia kerja nih Bu, mungkin kan banyak yang berpikir kalau farmasi itu hanya kerjanya di apotik, di rumah sakit, atau di industri obat. Tapi ternyata sebenarnya dunia kerja untuk farmasi itu harusnya luas gak sih Bu? Menurut Ibu nih, kerja farmasi setelah lulus ini apa aja sih Bu kira-kira yang bisa farmasi masuk ke dalam bidang itu Bu? Banyak sekali. Jadi semakin meningkatnya jumlah farmasi, jadi pembidangan pekerjaan pun dia semakin banyak nih. Jadi contohnya misalnya nih, kalau di skala industri obat ya, kebetulan saya dulu pernah.
Jadi kalau di industri obat itu ya dia cuma cerita quality control, quality assurance gitu kan, selain yang untuk produksi. Tapi sekarang sudah ditambahkan cerita regulatory. Jadi yang mengerjakan regulatory untuk sistem kelayakan produk dari industri tersebut menjadi satu pembidangan tertentu di luar, bukan di luar sih, lebih kayak ini sih, cakupan dari quality assurance. Jadi kayak dia dikasih cabang. Jadi tapi kan dia bukan satu orang yang mengerjakan, otomatis menambah lowongan kerja. Jadi dengan perluasan wilayah, dengan percabangan untuk skala industri obat itu sendiri aja pun untuk regulatory itu kan udah menambah daftar untuk farmasinya nanti bisa bekerja di mana. Nah gitu. Kemudian yang untuk misalnya sekarang ini udah ditambahkan lagi dengan ruang lingkup, di mana kalau misalnya dulu kan semua produk itu satu ya, menanggung jawabi, mau itu produk untuk manusia maupun hewan gitu. Nah sekarang ini sudah ada istilahnya farmasi yang veteriner gitu. Iya, jadi sekarang ini kan untuk klinik kecantikan sudah masuk nih farmasi datar zone ya, karena kan kosmetik itu tetap bagian dari farmasi, dan farmasi itu berkecimpung untuk mengawasi produk-produk kosmetiknya. Kan ini yang sekarang sudah berjalan. Nah, yang nantinya akan semakin meluas itu farmasi veteriner. Jadi produk-produk yang akan digunakan oleh si hewan, karena belakangan kan udah mulai banyak ya pecinta hewan, kucing gitu kan, kemudian dogi ya. Jadi klinik-klinik hewan, dokter hewan tersebut sudah bisa dimasuki oleh dunia farmasi dengan menguasai produk-produknya. Jadi kalau misalnya hewan tersebut mendapatkan suplemen, vitamin, atau misalnya tindakan perlakuan yang melibatkan sediaan farmasi, itu farmasinya sudah boleh terjun ke klinik-klinik hewan tersebut. Bahkan sekarang ini sudah mulai perluasan kembali. Jadi kalau misalnya dokter sekarang itu udah dokter spesialis penyakit dalam. Nah, sekarang mau dikembangkan nih farmasi spesialis penyakit dalam. Jadi dia semakin mengerucut ilmunya, semakin pembidangan, jadi akan semakin ahli, semakin expert gitu kan, kita semakin penyesuaian. Jadi karena kan obat ini banyak ya gitu kan. Kalau misalnya satu saja mungkin agak bisa, tapi mungkin akan lebih baik kalau dia langsung penspesialisasian. Jadi pasien itu akan lebih cepat tertangani gitu. Kalau pasien lebih cepat tertangani karena dia udah pembidangan, tentu pemilihan terapi obatnya akan lebih mengerucut, lebih jelas, dan konsulnya langsung ke spesialis penyakit dalam. Nah, gitu kira-kira. Jadi itu kalau yang di ruang lingkup layanan ya, layanan klinis gitu. Nah, kemudian banyak juga yang kayak misalnya nih sistem pengolahan air, sistem pengolahan limbah gitu. Nah, farmasi juga ikut terlibat di dalam. Kenapa? Limbah itu kan menghasilkan toksik. Toksik itu bisa menimbulkan karsinogenik. Kan gitu. Begitu dia menimbulkan karsinogenik atau menimbulkan cemaran, mikroba ataupun yang bersifat karsinogenik, tentu kan jadi urusan farmasi. Makin banyak orang sakit kan makin repot farmasi. Nah, jadi bagaimana supaya farmasi itu mencegah banyaknya orang sakit? Ya tentu farmasi harus terlibat dalam upaya preventif. Nah, preventifnya ya dengan cara dia terlibat dalam pengawasan untuk pengolahan air, pengolahan limbah di berbagai industri. Nah, gitu. Jadi farmasi itu nggak melulu di layanan. Jadi kalau misalnya ada industri udang gitu, atau misalnya industri makanan minuman gitu, yang farmasi itu nggak cuma terlibat misalnya membuat keripik udangnya aja, kan gitu. Farmasinya juga terlibat dalam pengelolaan air ataupun limbahnya tersebut. Lalu banyak lagi sih, seperti misalnya nih pembuatan yogurt, kemudian pembuatan susu UHT. Nah, jadi dia bisa berkoordinasi dengan departemen peternakan untuk memastikan susu yang dari sapi tersebut bagaimana dia tetap steril untuk nanti diproduksi menjadi susu UHT. Jadi banyak sekali loh jangkauannya, banyak sekali wilayahnya farmasi di situ. Jadi tadi kita udah bicara daerah pertambangan, kemudian kita ternyata bisa bekerja sama juga dengan peternakan, ya kan, untuk memastikan susu tersebut kita olah menjadi susu UHT, yogurt, apalagi kan zaman sekarang udah mulai peduli ya, care ya, terhadap kesehatan gitu kan. Nah, kemudian juga di dunia herbal gitu. Jadi kita udah mulai pemanfaatan sumber daya alam untuk mengolahnya menjadi obat herbal. Jadi udah ada farmasi tradisional. Gitu, farmasi yang khusus menangani pengobatan di bidang obat tradisional.
Jadi udah Seluas banyak itu sekali. ternyata ya Bu, Iya benar pekerjaan sekali, kita. udah banyak jangkauan. Jadi kalau misalnya berpikir udah banyak kampus farmasi Iya. nih, mau kemana lah kami kan gitu. Sebenarnya udah makin banyak juga, makin banyaknya orang yang tertarik dengan dunia farmasi, maka farmasi IAI dan semua para pembesar-pembesarnya mulai berpikir nih lapak kerja gitu. Jadi sebenarnya kita itu bisa asal kita mau tadi itu kira-kira. Ya, luasnya pekerjaan itu juga harus kita, itu balik lagi ke diri kita sendiri untuk mengembangkan skill kita tentunya. Kita punya skill, kita bahkan dipakai di sektor manapun. Kita mau belajar, tentu itu harus ada dorongan internal dan eksternal. Internalnya itu kan tentu saja niat kita sendiri yang mau berkembang, kita mau skill kita bertambah, kita mau belajar yang hal baru, kita mau tahu dan kepo nih, apa aja sih nanti yang bisa aku kerjakan ke depannya. Dan juga ada dorongan eksternal. Dorongan eksternal ini pasti itu dari kampus, sarana dan prasarana yang tersedia di tempat kita membina diri kita ini. Nah, kalau eksternal ini kan menurut Ivo nih, dari sarana dan prasarana selama jadi mahasiswa kampus Deli Husada Deli Tua tentunya, gimana sarana dan prasarana yang Ivo pakai dan Ivo gunakan untuk pengembangan skill yang ada di kampus kita? Ya, menurut saya fasilitas di kampus Deli Husada ini cukup terpenuhi, semuanya itu banyak, seperti fasilitas untuk kita melakukan praktikum. Banyak di kampus kita ini laboratorium seperti laboratorium teknologi sediaan, kemudian steril, kemudian mikrobiologi, farmakologi, dan banyak lainnya. Dan juga di dalam praktikum itu tentunya kita menggunakan alat-alat praktikum yang cukup canggih, seperti HPLC, kemudian FTIR, kemudian itu ada spektrofotometri, yang dimana kita sebagai mahasiswa itu turun langsung untuk melaksanakan praktikumnya, itu yang membuat kita itu mengembangkan skill kita itu dari dalam diri kita sendiri. Itu membuat perkembangan diri Perkembangan kita ya, kita. dari praktikum-praktikum yang kita lakukan dan dari fasilitas lab, fasilitas alat yang disediakan kampus. Nah, kalau Ibu nih, Bu, sarana dan prasarana yang menurut Ibu sangat memang mendukung peningkatan skill untuk mahasiswa-mahasiswi farmasi di kampus kita ini apa sih, Bu? Kalau yang ada di kampus ini tentu kita sudah menyediakan prasarananya tentu kebutuhan praktikum sesuai teori yang jadi praktikumnya teorinya di semester 1, maka praktikumnya di semester 1. Jadi mahasiswanya nggak lupa. Kan kalau dia praktikumnya di semester di tahun berikutnya ya pasti lupa lah ya kan. Ya maklum lah ya, mahasiswa banyak kali pikirannya. Jadi ditanya hari ini, besoknya udah lupa. Apalagi kalau lewat 1 semester, tambah lagi 1 tahun, kan gitu. Jadi di sini berjalan ya di tahun yang sama gitu kan, di semester yang sama. Jadi sinkron gitu. Jadi apa yang kita terima secara teoritis bisa kita analisa lewat praktikum, gitu kira-kira. Kemudian fasilitas di sini jadi support dari kampus itu gimana caranya mahasiswa itu nggak gagap gitu. Jadi dibuatlah studi seperti yang disertakan Bang Erwin tadi, dibuat ke rumah sakit ya Bang. Jadi walaupun dia belum bisa menentukan obat, tapi setidaknya dia nggak kikuk ketika nanti akan menghadapi rumah sakit, layanan kesehatan gitu. Nggak kayak terkejut batin lah istilahnya. Oh begini loh keadaan lingkungan pasien, oh begini loh keadaan dunia kerja farmasi itu nanti bekerja sama siapa gitu. Nah kemudian untuk di kampus sendiri udah disediakan program untuk yang mini OSC. Nah jadi mini OSC di sini bukan yang untuk langsung besar skala apoteker, tapi lebih kayak introduction, perkenalan bahwasanya mini OSC itu untuk perkenalan seperti ini loh, akan ada ujiannya nanti ke depannya. Nah, ujiannya itu simpel-simpel saja. Jadi kayak per part, misalnya bagaimana kamu bisa melakukan misalnya penyaringan dengan tepat. Nah, gitu. Kemudian bagaimana kamu pengenceran dengan tepat. Lalu bagaimana kamu menghitung dosis yang biasa, lalu kamu bungkus tapi dengan durasi waktu. Nah, jadi kan kalau di OSCE itu kan pakai durasi waktu gitu. Jadi ada pelatihan-pelatihan kecil dari mulai sarjananya. Jadi
ketika apoteker nggak langsung yang siap juga gitu kan. Jadi mulai diadaptasi gitu dari tingkat 1, 2, 3 sampai nanti selesai sarjananya. Saya rasa itu sangat membantu ya, sangat membantu untuk introduction ke mahasiswa supaya dia mengerti badai apa yang akan dihadapinya, badai yang masih bisa kita atasi bersama-sama karena masih di kampus. Kalau udah di luar kampus, badainya ngatasi sendiri lah, kan kira-kira gitu. Kalau Bang Erwin ada tambahan? Menurut saya Miniosce itu satu langkah lebih depan ya bagi kita mahasiswa farmasi, karena yang kita tahu kan sebagian besar mahasiswa farmasi itu tentunya akan melanjut sebagai apoteker kan. Itu suatu keunggulan sih bagi saya menurut saya, karena saya sudah belajar di luar tentang Miniosce yang tentunya itu bagi apoteker. Nah, sedangkan saya masih S1 sudah belajar di Miniosce, sudah tidak terkejut lagi nantinya jika ingin melanjut lagi ke apoteker. Berarti itu jadi kayak langkah awal kita Ya, sebelum betul. kita maju ke depan, kita udah ada nih pegangan Persiapan. untuk ke depannya. Nah, nggak kerasa obrolan kita udah panjang kali lebar ya. Kita udah banyak bahas mulai dari kita masa SMA, kita bahas sterilisasi, kita bahas ruang lingkup nanti pekerjaan kita bahas ruang lingkup praktikum kita gimana. Nah, dari obrolan tadi kita bisa melihat sama-sama ternyata dunia farmasi itu seluas itu. Kita bisa membuka mata kita kalau dunia farmasi itu tidak hanya bekerja di rumah sakit, tidak hanya bekerja di klinik, tidak hanya di industri obat, tapi kita bahkan bisa masuk ke pertambangan, kita masuk ke peternakan, kita bisa masuk ke segala bidang. Itu tergantung kitanya yang mana yang mau kita pilih. Nah, bagi adik-adik yang sekarang masih bingung, masih bimbang, nanti di farmasi gimana ya? Susah nggak ya? Nanti tugasnya banyak nggak ya? Tugasnya memang banyak, tapi itu semua bakalan kepake dan bakalan menjadi skill awal kita untuk nanti sebelum terjun ke dunia kerja. Bagi adik-adik yang minat nih di kesehatan atau ingin berkontribusi untuk dunia kesehatan, farmasi itu bisa loh jadi pilihan yang tepat untuk dunia kesehatan. Dan di kampus kita, Deli Husada Deli Tua itu Deli Husada Deli Tua itu hadir untuk melengkapi langkah maju untuk maju bersama-sama dalam bidang kesehatan, khususnya di bidang farmasi ya. Nah, obrolan kita kayaknya sampai di sini aja. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa lagi membuat obrolan-obrolan santai tentang dunia farmasi. Terima kasih kepada Ibu Novarianti yang sudah menjadi narasumber hari ini. Ada Bang Erwin juga, ada Ivo juga. Dan sekian dari podcast kami hari ini. Kami berharap ini menjadi langkah awal dan menjadi pembelajaran baru buat penonton juga di podcast ini. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.